Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Bambang Triansyah, Alvina Wahyuni, Betania Fitriani, Internayo Prastiwi, Nurul Afifatus Safitri, dan Niwayan Sandita Diani. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul sosiometri. Saya sendiri Internayo Prastiwi NPM 19130006 yang akan membacakan materi tentang pengertian sosiometri. Pengertian sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan dan arah hubungan sosial individu tersebut dalam suatu kelompok. Pengertian sosiometri menurut Bimo Walgito 1987, sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan perteman seseorang. Baik, di sini saya Alvina Wahyuni NPM 19130061 ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tujuan, fungsi, dan kegunaannya. Tujuan dan kegunaannya dalam pelayanan konseling. Tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan jaringan hubungan sosial seseorang individu dengan individu lainnya, meningkatkan hubungan sosial kelompok, memperbaiki hubungan insan. Yang kedua, menentukan kelompok kerja. Yang ketiga, meneliti kemampuan memimpin seseorang individu dalam kelompok sosial tertentu. Nah, kegunaannya dalam pelayanan konseling itu yang pertama, menemukan murid atau klien mana yang mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelas atau kelompoknya. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Nah, adapun fungsi dari sosiometri ialah yang pertama sebagai alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar terhadap relasi sosial dan status dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, yang kedua sebagai alat untuk memperbaiki hubungan insan atau human relation di antara anggota-anggota kelompok tertentu. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menentukan kelompok kerja. Yang keempat, dapat digunakan untuk meneliti kemampuan memimpin seseorang individu dalam kelompok tertentu untuk suatu kegiatan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betania Fitriani NPM 19130062. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang berjudul manfaat sosiometri. Manfaat sosiometri bagi konselor dalam bimbingan dan konseling antara lain yaitu yang pertama, menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid. Yang ketiga, penerimaan sosialnya. Yang keempat, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami individu tertentu. Materi selanjutnya yaitu cara pelaksanaan sosiometri. Pelaksanaan sosiometri ini dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap persiapan, yaitu menentukan kelompok siswa yang akan diselidiki dan memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu membagikan dan mengisi angket sosiometri, mengumpulkannya kembali, dan memeriksa apakah angket tersebut diisi dengan benar. Yang ketiga, tahap pengolahan, yaitu memeriksa hasil angket, mengolah data sosiometri dengan cara menganalisis indeks penyusunan tabel tabulasi, dan membuat sosiogram. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bambang Triansyah NPM 19130042 akan melanjutkan materi dari Betania. Cara pengerjaan sosiometri. Siswa diberi daftar isian atau angket sosiometri dan diminta untuk menuliskan identitas dirinya.
Konselor memberikan penjelasan maksud dan tujuan dari angket sosiometri dan menjelaskan petunjuk pengisiannya. Konselor mempersiapkan kepada siswa untuk mengisi angket sosiometri, yaitu dengan cara menuliskan teman yang paling tidak disukai dan yang paling ia sukai, disertai alasan-alasannya. Memotivasi siswa agar dapat mengerjakan dengan jujur dengan memberikan jaminan kerahasiaan terhadap semua jawabannya. Selanjutnya, penyusunan program pelayanan konseling berdasarkan hasil sosiometri. Berdasarkan penafsiran hasil sosiogram yang ada, maka seseorang konselor dapat menentukan layanan konseling apa yang semestinya ia lakukan. Layanan tersebut dapat berupa 1. Layanan bimbingan kelompok, 2. Layanan konseling kelompok, 3. Layanan konseling perorangan, 4. Layanan penempatan dan penyaluran. Selanjutnya, pengelolaan hasil. Pengelolaan hasil instrumen sosiometri pengacu pada langkah-langkah sebagai berikut. Siapkan tabel sosiometri yang berisikan nama pemilih dan penolak dan nama yang dipilih atau ditolak dalam satu kelas. Masukkan data yang diperoleh dari angket sosiometri ke dalam tabel tersebut dengan ketentuan angka 1 untuk pilihan pertama, angka 2 untuk pilihan kedua, angka 3 untuk penolakan pertama, dan angka 4 untuk penolakan kedua. 4. Sehingga akan tampak skor pilihan dengan rumus jumlah angka 1 ditambah jumlah angka 2 serta skor penolakan dengan rumus jumlah angka 3. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandita. Saudari Sandita, saya persilakan. Baik, selanjutnya ada penyampaian hasil. Hasil dari pengolahan instrumentasi perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan responden. Dalam penyampaian hasil instrumentasi ini tetap harus menjaga kerahasiaan, tidak boleh disampaikan atau diumumkan secara terbuka, dan dijadikan pembicaraan umum. Dalam forum khusus, hasil instrumentasi dapat dijadikan topik bahasan atau diskusi, namun tetap harus menjaga kerahasiaan. Selanjutnya ada implikasi hasil aplikasi instrumentasi dalam pelayanan konseling. Hasil aplikasi instrumentasi pada hakikatnya dapat diaplikasikan dalam seluruh spektrum kegiatan pelayanan konseling, mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian dan pengembangannya. Secara umum, implikasi hasil aplikasi instrumentasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan program konseling. Yang kedua, penetapan peserta layanan. Yang ketiga ada sebagai isi layanan. Yang keempat, tindak lanjut layanan. Dan yang kelima ada pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifatus Safitri, NPM 19130029. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sandita yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari sosiometri. Jadi sebagai suatu cara untuk mengetahui tingkat kebersamaan manusia dalam berkelompok, tentunya ada keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama ada keunggulan. Keunggulan yang pertama itu mengetahui hubungan sosial antar siswa. Jadi sosiometri ini bisa mengetahui hubungan sosial antar siswa itu bagaimana. Kemudian ada meningkatkan hubungan sosial antar siswa. Kemudian ada menempatkan siswa dalam kelompok yang sesuai. Kemudian ada menemukan siswa mana yang mempunyai masalah penyesuaian diri dengan kelompoknya. Kemudian ada membantu meningkatkan partisipasi sosial antar siswa dengan penerimaan sosialnya. Kemudian ada membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam pergaulan yang sedang dialami. Jadi itu tadi ada keunggulan-keunggulan dari sosiometri. Kemudian yang selanjutnya ada kelemahan. Kelemahannya diantaranya sangat sulit dijamin kerahasiaannya karena siswa cenderung saling menanyai pilihannya. Yang kedua, siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan
paling berhasil dalam melakukan pekerjaan, tetapi atas dasar rasa simpati dan antipati. Yang terakhir, membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi itu tadi keunggulan dan kelemahan dari sosiometri. Kemudian saya akan menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini, yaitu sosiometri merupakan teknik yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial dan tingkah laku sosial siswa. Dengan teknik ini dapat diperoleh data tentang suasana hubungan antar individu, struktur dan arah hubungan sosial. Dan gambaran suasana hubungan sosial yang diperoleh dengan sosiometri ini disebut sosiogram. Dari data sosiometri individu dapat diketahui keluasan dan kedalaman pergaulan, atau yang biasa disebut keintiman pergaulan. Kemudian status pemilihan atau penolakan sesama teman dan popularitas dalam pergaulan. Dan sosiometri ini memiliki tiga fungsi yang berbeda yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian ada pada penggunaan sosiometri, setiap guru pembimbing harus mengikuti beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan dan analisis hasil sosiometri. Kemudian integrasi yang berkaitan pada materi kali ini yaitu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi materi kali ini kan tentang sosiometri, dan sosiometri ini membahas tentang sosial atau hubungan manusia dengan manusia, individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya, yang berkaitan dengan ayat di sini, yaitu Allah memerintahkan kita untuk saling mengenal. Jadi Allah telah menjadikan kita itu dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal dengan cara bersosialisasi, seperti itu. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun pandemi yang menerpa kita kali ini. Oke, bye-bye.